Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadratul Muhtaramin, mari kita lanjutkan pembahasan tentang penciptaan manusia. Kemarin telah kita bahas tentang Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah tiupkan dalam diri setiap manusia ini untuk hidup. Allah berikan roh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nafsu. Nafsu ini ditaruh di dalam diri setiap manusia supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menguji manusia dengan nafsu tadi. Nafsu sesuai dengan ciptaan nafsu yang awal. Ketika pertama kali Allah ciptakan nafsu, Allah bertanya, "Ya ayyuhan nafs, wahai nafsu, man ana wa anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Maka nafsu tadi menjawab, ana, anta, anta. Saya, engkau. Nafsu dihukum oleh Allah di neraka panas selama 1000 tahun. Kemudian diambil, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Maka nafsu menjawab, saya, kamu, engkau. Maka nafsu dihukum lagi oleh Allah di neraka yang paling dingin. Sehingga ditanya, setelah dihukum 1000 tahun, ditanya lagi, tetap jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum lagi nafsu ini, dilipat gandakan menjadi 10.000 tahun. Tetap jawabannya bahwa saya, engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan nafsu, dihukumlah nafsu tadi ini di padang pasir yang tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka di sana nafsu akhirnya merasa teruji. Nafsu akhirnya tobat. Tubu ilallah, saya bertobat kepada Allah. Maka ketika nafsu bertobat, ditanya oleh Allah, diambil nafsu, ditanyalah nafsu oleh Allah, siapa? Man ana wa anta. Siapa saya dan siapa engkau? Kemudian nafsu menjawab, ana abdi wa anta rabbi. Saya hamba dan engkau adalah Tuhanku. Dan proses ini, nafsu dihukum ini hanya dalam hitungan hari saja. Dalam hitungan hari. Ada riwayat yang menyatakan bahwa nafsu ini dihukum hanya 29 hari, nafsu sudah enggak betah. Maka setelah nafsu ini ditaruh di dalam diri manusia, maka kita harus mengetahui bahwa nafsu ini bagaimana cara mengendalikannya. Hanya 29 hari ditaruh di dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Hanya dengan berpuasa. Dengan berpuasa maka nafsu akan bisa kalah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akal. Sesuai dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pertama kali akal itu. Akal ditanya oleh Allah, wahai akal,
siapa kamu dan siapa saya? Maka akal menjawab, ana abdi wa anta robbi. Saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab ilal masyriq. Berangkat ke timur. Maka tanpa bertanya, akal pun langsung berangkat. Dan akal tidak akan berhenti. Sehingga setelah dipanggil lagi, kemudian diperintahkan lagi, idhab ilal maghrib, berangkat ke barat. Ke barat. Dan akal pun berangkat tanpa bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, ya akal, wahai akal, sesungguhnya barang siapa yang berpegang teguh kepadamu, niscaya dia akan selamat. Maka akal ditaruh dalam penciptaan manusia tadi. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berikan hati. Dan hati ini adalah satu hal yang tidak bisa ada dua, dan satu saja rongga hati. Maka apabila hati tadi ini dihuni oleh satu, maka yang lain tidak bisa menghuni. Itulah hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah dari unsur tanah, yang kedua adalah roh, dan yang ketiga adalah nafsu, yang keempat akal, dan yang kelima adalah hati. Maka bagaimana cara mengendalikan diri dalam setiap manusia ini, supaya mampu mengendalikan dirinya, harus mengetahui. Yang kemarin kita bahas rasa, kalau rasanya akal itu bagaimana rasanya. Kemarin kita bahas rasanya jasad, rasanya roh. Nah, sekarang rasanya nafsu. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada setiap abda yang ada di dalam diri kita. Allah berikan rezekinya roh, Allah berikan rezekinya jasad, roh, kemudian Allah berikan rezekinya nafsu. Rezekinya nafsu ini adalah segala sesuatu yang menyenangkan. Segala sesuatu yang menyenangkan itu adalah rezekinya nafsu. Maka bagaimana mata kita ini berkaitan dengan nafsu. Telinga kita berkaitan dengan nafsu. Akal kita berkaitan dengan nafsu, hati kita berkaitan nafsu. Semuanya. Maka apabila ketika kita ini mendengarkan sesuatu, jangan sampai nafsu tadi ini ikut mendengarkan. Melihat sesuatu, jangan sampai nafsu itu ikut melihat. Kemudian memakan, atau kalau dari mulut ini ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar ini adalah kata-kata. Maka kita ini harus berusaha menjaga kata-kata supaya nafsu tidak ikut menikmati. Bagaimana? Yang masuk makanan-makanan. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa segala sesuatu ini berkenaan dengan bagaimana mengendalikan nafsu. Kemudian akal Allah Subhanahu wa taala berikan makanan pula.
rezekinya akal ini adalah segala ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu agama ini semuanya adalah makanannya akal. Sehingga ketika akal tadi ini mempunyai ilmu, maka akal tadi ini bisa berpegang teguh dengan siapa yang berpegang teguh kepada akal yang berilmu, niscaya dia akan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana hati tadi ini? Hati ini jangan sampai ada yang kita berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya hati ini adalah Allah saja. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram. Kalau hati kita ini kita isi dunia, maka dunia ini akan menguasai hati kita. Kalau hati kita ini kita isi dengan makhluk, maka makhluk ini akan menguasai hati kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Kemudian bagaimana Rasul menguasai akal kita. Kemudian jangan sampai nafsu kita ini ikut berperan, sehingga ketika ilmu agama, nafsu itu nafsu kita ini bisa terkendali, kemudian rohani kita ini senantiasa mendapat makanan, insya Allah kita akan selamat. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya nanti bagaimana tentang memberi makan rohani yang spesifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.